warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Nah, hari ini kita akan bertemu kembali di mata pelajaran prakarya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mengikuti peraturan yang berlaku, selalu menghindari menjaga jarak atau social distancing, dilarang berkumpul, dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan bersih. Nah, materi kita kali ini adalah alat pembuatan kerajinan bahan keras. Seperti yang lalu, kita tahu bahwa materi kita adalah kerajinan dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Nah, alat pembuatan kerajinan bahan keras hari ini kita membahasnya di pertemuan kelima ini. Nah, alat yang digunakan pada kayu, bambu, dan rotan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis alat dan kegunaannya. Lalu, yang kedua, memahami teknik dan langkah-langkah pembuatannya. Kita masuk ke materi alat pembuatan kerajinan dari kayu. Seperti kita tahu, ada banyak kerajinan yang terbuat dari kayu. Contohnya ada kursi, lemari, hiasan dinding, bingkai foto, miniatur, dan masih banyak lagi hal lainnya. Nah, untuk menunjang semua kerajinan itu dibutuhkan alat untuk membuat kerajinannya. Adapun alat yang digunakan adalah yang pertama adalah gergaji. Gergaji ini digunakan untuk memotong kayu yang berukuran tebal untuk mendapatkan presisi atau sudut yang diinginkan dalam pembuatan kerajinan kayu. Lalu alat yang selanjutnya adalah pahat. Pahat ini digunakan untuk mengukir kayu jika saja pada kerajinan itu ada ukiran yang harus digunakan. Contoh misalnya kerajinan yang berukir adalah kursi dari Jepara. Alat yang selanjutnya adalah tang, ya. Ibu rasa alat selanjutnya adalah palu. Kalian pasti sudah mengenal alat ini, di rumahnya mungkin juga sudah ada. Digunakan untuk menarik paku atau memasang paku. Selanjutnya adalah kuas. Kuas ini digunakan ketika kita akan memberi warna pada kerajinan yang telah kita buat. Selanjutnya ada alat cukil. Nah, alat cukil ini juga digunakan ketika kita akan memberi gambar atau mengukir kayu yang sudah kita buat. Cukil ini digunakan ketika hanya memberi goresan-goresan kecil pada kerajinan yang akan dibuat. Selanjutnya adalah mesin bubut. Mesin bubut ini digunakan untuk memotong kayu yang berukuran sangat tebal. Selanjutnya adalah mesin pemotong kayu. Ya, biasa kadang orang menyebutnya dengan somel. Ini untuk memotong kayu gelondongan atau kayu yang berbahan mentah, belum dipotong sama sekali. Ini digunakan untuk memotong kayu gelondongan atau kayu yang cukup besar. Selanjutnya adalah amplas. Nah, amplas digunakan untuk menghaluskan kayu, karena jika tidak dihaluskan maka kerajinan yang kita buat itu rasanya sangat tidak menarik. Nah, adapun teknik dalam membuat kerajinan dari kayu ini adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan ada beberapa teknik yang lainnya. Nah, dari sekian teknik tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir,
Karena mengukir tidak sembarang orang bisa, diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Itu tadi penjelasan mengenai alat pembuatan kerajinan dari kayu. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bambu. Oke. Contoh kerajinan dari bambu sangat banyak, ada beberapa. Contohnya seperti kursi, itu adalah satu contoh produk. Sendal, aneka alat rumah tangga seperti tudung nasi atau tutup nasi di meja makan, ada juga yang seperti itu. Lalu ada tempat tidur, kap lampu. Boleh juga tempat sendok, itu yang ada di rumah ya. Boleh juga menjadi tempat pensil atau wadah serbaguna. Itu adalah contoh produk dari kerajinan bambu. Nah, adapun alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bambu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah parang. Oke, siapa sih yang tidak mengenal parang? Parang ini digunakan untuk memotong bambu, atau bisa juga parang ini digunakan ketika akan menebang pohon bambu. Yang kedua adalah tang penjepit, biasanya digunakan untuk menjepit paku atau menjepit bambu yang akan disatukan. Yang selanjutnya ada gergaji, seperti dibahas di alat pembuatan kerajinan kayu tadi. Gergaji digunakan untuk memotong kayu, sama dengan bambu. Gergaji juga digunakan untuk memotong bambu untuk mendapatkan presisi atau sudut yang tepat. Selanjutnya adalah pahat. Tak cuma kayu, bambu pun bisa dipahat. Next adalah pisau raut. Nah, seperti kita tahu, bambu terkenal dengan diraut untuk membentuk pilahan-pilahan bambu yang kecil, maka dibutuhkan pisau raut. Selanjutnya ada meteran untuk mengukur kerajinan yang akan dibuat atau produk yang akan dibuat. Lalu ada mesin bor, berfungsi untuk melubangi bambu. Selanjutnya ada kuas. Kuas ini digunakan ketika proses pewarnaan pada kerajinan. Selanjutnya ada palu. Palu digunakan untuk memasang paku atau menyatukan bambu. Nah, bambu banyak dikenal ya di masyarakat Indonesia, dan bambu juga sudah menjadi produk yang cukup terkenal. Saat ini Tasikmalaya sebagai salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat dan telah menjadi salah satu sentra perajin-perajin bambu. Nah, beberapa produk yang telah dihasilkan sangat beragam, dari peralatan dapur, peralatan makan, mebel, hingga ke elemen estetis dalam interior. Nah, produk yang dihasilkan juga sudah dikenal di berbagai negara. Nah, beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan keras dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. Untuk selanjutnya kita pindah ke alat pembuatan kerajinan dari rotan. Kalian pasti sudah tahu kan rotan itu seperti apa? Nah, rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan, merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Nah, Indonesia
dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Nah, tanaman rotan adalah sejenis tanaman palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut dengan vitrit atau petrik. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Namun tumbuh juga di hutan-hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Selama keberadaan rotan mentah masih dapat dieksplor dan tidak diekspor, maka daerah-daerah penghasil kerajinan rotan tersebut akan terus berkarya. Nah, berbagai kerajinan rotan tersebut bukan hanya berupa alat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, tutup lampu, tutup makanan, tempat payung, almari, dan tempat tidur saja, melainkan juga mainan seperti kuda-kudaan, bahkan box ayunan tempat tidur bayi. Nah, adapun alat pembuatan kerajinan rotan ini adalah yang pertama bor meja. Oke. Yang selanjutnya adalah gunting rotan. Kalian pernah melihat gambar seperti ini kan? Tapi mungkin kalian bertanya-tanya itu gunting apa? Nah, dari gambar kalian sudah bisa mengetahui bahwa itu adalah gunting rotan. Yang selanjutnya adalah papan penekuk. Papan penekuk ini maksudnya rotannya ditekuk atau dibengkokkan. Selanjutnya ada palu. Ya, tadi di awal kita sudah membahas fungsi palu itu seperti apa. Selanjutnya adalah amplas. Amplas juga digunakan untuk menghaluskan rotan. Selanjutnya ada gergaji. Sudah dibahas di awal di dua alat di kerajinan bambu dan kayu. Lalu ada kuas yang digunakan pada saat pewarnaan. Dan terakhir adalah kompor. Adapun teknik pembuatan kerajinan dari rotan ini adalah penganyaman. Oke, penganyaman tujuannya untuk membentuk produk sesuai desain. Nah, rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan, kulitnya berwarna putih ataupun kulit rotan. Jadi, demikian penjelasan tentang alat yang digunakan pada produk kerajinan keras, kayu, bambu, dan rotan. Jika ingin bertanya boleh melanjutkan pertanyaan grup WhatsApp. Lalu selanjutnya tugasnya kalian mengerjakan tugas di halaman 22 lembar kerja 3. Carilah motif ragam hias daerahmu yang terdapat pada kerajinan kayu. Nah, lembar kerjanya bisa kita lihat pada halaman 23. Ada gambar motif, nama motifnya apa, dan makna dari simbolis tersebut. Sebagai contoh, kalian bisa lihat pada halaman 21. Nah, ragam hias dalam produk kerajinan kayu, di situ terdapat ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan. Makna simbolis yang terdapat pada ragam hias Toraja masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada ragam hias Jepara, Jawa Tengah, ragam hias Padang, Sumatera Barat. Jadi kalian bisa memberikan contoh ragam hias yang ada di daerah kalian.
teruntuk di kota kalian sendiri. Gambarkan motifnya, apa nama motifnya, lalu makna dari simbolis ragam hias tersebut. Tanyakan pada penduduk di wilayah sekitar. Oke. Tuliskan pada buku tulisnya, lalu dikirimkan ke ibu via WhatsApp. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.